Assalamualaikum. Saat ini kami berada di base camp Mangli bersama dengan Ahmad Syarifuddin, Wilham Muhazin, dua cewek dari Kebumen, ada Aisyah, ada Kamilah, ada Nur Ehsan, bodyguard kita Abdul Rahman, juga ada Irfan Dwi dan saya sendiri Syafi'i. Pada tanggal 16 Agustus 2020 kita mendaki Gunung Sumbing untuk nanti upacara 17 Agustus 2020 di Puncak Sumbing. Kita pendakian melalui jalur base camp Mangli di Magelang. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam, kita sampai di pos 1 Kongsin. Perjalanan masih jauh, puncak berada di atas sana. Kita perjalanan cukup memakan waktu karena ada yang pertama yang baru mulai mencoba memanjat gunung, dan ada juga yang bos, jadi biasa kerja santai ini naik gunung, jadinya sering istirahat karena capek. Tapi hebatnya, walaupun sering berhenti 10 meter berhenti, tapi bisa sampai puncak. Jadi kegigihan dan tekad yang kuat sangat dibutuhkan untuk kita memanjat gunung. Base camp ke pos 1 itu kurang lebih 1,3 km. Kalau jalan terus, jalannya udah terbiasa di daerah pegunungan itu 45-60 menit sudah sampai pos 1. Itu kalau udah yang terbiasa, melewati jalan beton sampai pertengahan ladang warga, disambung jalan batu yang tertata rapi sampai pos 1. Dan untuk menghemat waktu, disediakan juga jasa ojek sampai pos 1.
Jadi pos 1 ini bisa juga untuk bahan percobaan. Jalan dari base camp sampai pos 1, kalau ada yang nggak kuat bisa turun naik ojek, nggak usah dilanjutkan naik ke puncak. Jadi untuk percobaan apakah sanggup mental dan fisiknya untuk ke puncak atau tidak. Kalau sanggup lanjut, kalau tidak lebih baik turun naik ojek. Karena perjalanan ke atas masih sangat jauh sekali. Dan kita untuk berjalan ke atas harus tetap semangat, jaga fisik, jaga kesehatan, jaga mental. Setelah perjalanan 2 jam kita sampai di pos bayangan dan kita berjalan lagi ke atas sampai malam. Kita masih berjalan kurang lebih 2 jam lagi ke atas, kita sampai pos 2. Di pos 2 ini namanya pos Siruwet. Sudah memulai trek tanah dengan hutan kiri kanan yang masih lebat, lumayan nanjak. Di sini juga ada yang camping, mendirikan camping tapi tidak terlalu banyak. Dan di sini juga ada sungai bisa untuk istirahat. Nah, dari pos 2 ini perjalanan pada malam hari melalui jalur setapak yang masih rimbun banyak pohon-pohon dan rumput yang lebat. Jangan lupa bawa alat penerang dan baterai yang cukup. Karena kalau perjalanan malam hari tanpa penerangan yang cukup membuat kita lebih sukar untuk melakukan perjalanan. Kita istirahat dulu sambil ngopi-ngopi sebelum sampai di puncak atas. Nanti kita rencana akan camping di pos 3. Nih, kita mulai di tanjakan Debus, tanjakan yang curam. Kita tanjak, nah kita udah sampai di atas. Tadi malam kita camping di pos 3 di Camp Sunrise. Karena posisi sudah jam setengah 12 malam, jadi kita nggak bisa camping di pos 4, kita ambil camping di pos 3. Setelah menginap semalam, kita sarapan pagi sambil menikmati matahari terbit, sunrise, dan kita melakukan perjalanan ke atas. Kita banyak sekali di sini yang mendirikan tenda di pos 3. Pos 3, mendaki itu bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai puncak, melainkan kebersamaan untuk mencapai puncak. Dari pos 3 kita akan naik ke atas sana dengan tanjakan yang wow, tanjakan yang butuh tenaga ekstra, apalagi posisi pada siang hari, suasananya yang panas. Jadi jangan lupa ke atas bawa bekal air minum yang cukup, karena banyak terjadi dari camping di pos 3 naik ke atas
dia nggak bawa air yang cukup, cuma 1 botol kecil, belum sampai puncak udah kehabisan bekal. Maka dari itu kalau naik ke atas harus perbekalan dipersiapkan, terutama air putih. Nah, ini suasana keindahan dari pos 3 untuk melihat gunung di sebelah timur. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, kita sampai di pos 4. Pos 4 juga tempat untuk camping, dan pos 4 juga disebut pohon tunggal. Di bawah pohon tunggal kita istirahat dulu, kita ngopi-ngopi dulu, juga ngerebus air, bikin mie buat isi perut, tambah tenaga biar bisa seger lagi badannya untuk melanjutkan ke puncak sejati. Nah, jangan lupa kalau ke atas, ke puncak dari base camp, kita juga bawa bekal seperti kompor. Jadi saat kita istirahat, kita bisa sambil ngopi-ngopi dulu, istirahat untuk memulihkan tenaga, otot-otot dulu, push. Kiye nek ngecor. Dia ana piring. Lah ngecor nang bungkus jadi wadahi piring bar kuwi, mangane nang piring. Secangkir kopi di Gunung Sindoro. Oh, Gunung Sumbing. Ulang, secangkir kopi di Gunung Sumbing.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kok ana tergandeng barang? Kayak aku dengerin nampak nih. Gandengannya brusut. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dari pos 4 atau pohon tunggal menuju ke puncak sejati kurang lebih 1 km, ditempuh kurang lebih 75 menit. Trek lumayan nanjak tetapi sangat indah sekali tempatnya. Banyak ditumbuhi pohon bunga-bunga yang belum tentu ada di bawah ini bunganya. Bunga yang tumbuh di puncak gunung. Ada yang warna merah dan warna putih. Pohonnya sangat indah sekali. Juga pemandangan yang sangat menakjubkan. Masya Allah. Inilah kekuasaan Allah. Inilah ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah. Bukti tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bisa menciptakan alam semesta yang indah ini. Sudah patutnya manusia untuk bersyukur. Sangat indah sekali bukan? Bunganya dan pemandangannya. Inilah alam Indonesia yang dianugerahkan Allah kepada kita. I love Indonesia. Nih kita sudah sampai di bibir kawah. Pohon yang sangat indah sekali. Masya Allah. Sangat menakjubkan dipandang mata, begitu indah.
Akhirnya kita sampai di puncak sejati Gunung Sumbing, bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Thank you Allah. I love you Allah. Inilah kawah puncak sejati Gunung Sumbing. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan dan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa sampai di puncak sejati Gunung Sumbing. Thank you Allah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah